dibawa tuh kebiasaan itu oleh para birokrat di Provinsi Jawa Barat. Sebenarnya, Wan, ada cerita juga dari orang-orang dekatnya di Golkar maupun yang ada di Jawa Barat di luar Golkar. Ya. Jadi KDM ini dipanggil raja oleh kepala dinas, oleh orang-orang politikus ya, politikus itu di Purwakarta ya dulu. Di Purwakarta, bahkan sampai ketika KDM sekarang jadi gubernur Jawa Barat gitu. Kenapa? Awalnya dulu ketika di Purwakarta itu KDM memanggil sekdanya dan beberapa kepala dinas yang dekat sama dia itu dengan sebutan Patih dan Mahapatih. Nah, maka orang-orang di sekitar, wah dipanggil Patih Mahapatih nih. Saya manggilnya raja dong gitu. Jadi dipanggillah raja. Dan itu dibawa kebiasaan itu ketika KDM jadi ketua DPD Golkar Jawa Barat. Di partai sampai ke Golkar ya? Sampai ke Golkar, sampai ke partai. Nah, sebetulnya beberapa politikus di Golkar ya menganggap sebutan itu sebagai quote and quote gitu ya, sindiran juga gitu. Karena ya gaya kepemimpinan, gaya ketika berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya itu yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang raja. Ya, dan gue juga minta tanggapan ke dia ya soal raja itu, dan dia memang membenarkan dan itu memang panggilan dia sejak zaman di Purwakarta dan sampai sekarang terbawa katanya oleh orang-orang itu. Ya gak tahu kenapa alasannya, kata dia kayak gitu. Sering naik kereta kencana nggak raja ini? Rasanya naik Lexus kemarin ya. Tapi kan Cak Wan, Dedi ini sudah bisa menjadi raja ini kan memang karirnya sudah tertata sejak lama ya. Awalnya kan dia DPRD di Purwakarta ya, lalu naik menjadi wakil bupati, lalu menjadi bupati ya Purwakarta saat itu, lalu dua periode lagi ya. Lalu dia kemudian cawagup walaupun gagal saat itu. Anggota DPR pun terpilih gitu ketika 2019 sampai sekarang menjadi penggantinya itu adalah istrinya ya, yang kemudian menjadi mantan, Ane Ratna Mustika gitu. Dan di tingkat DPRD pun anaknya dia juga kemudian terpilih. Gitu ya, menjadi DPRD dan bahkan menjadi ketua Golkar Purwakarta saat itu. Yang sekarang ditarik ke Gerindra. Seperti Deddy Mulyadi juga. Betul, iya. Jadi misalnya di Purwakarta dia punya orang, kemudian di Subang dia punya orang gitu. Dan sampai mengatur misalnya khususnya di DPRD Purwakarta ya. Siapa yang menduduki kursi di DPRD Purwakarta dari Golkar itu memang Deddy Mulyadi yang kemudian mengatur. Ini yang harus menang dan sebagainya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.